Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah berdoa belum? Udah berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin? Ayo. Silakan. Sudah siap? Ya. Sebelum mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hadir semua nggak hari ini? Enggak, Bu. Enggak, Siapa Bu. yang hadir, Bu? Siapa yang nggak hadir? Ajeng Bu, Ajeng apa? sakit perut. Sakit perut. Udah pada nengokin belum? Ini udah berapa hari dia nggak masuk? Baru hari, Bu. 10 hari kalian belum pada nengokin. Soalnya dalam kelas kita. Kalau bukan kelas kita kenapa disebut ya, Nak? Aduh. Sebelumnya Ibu mau bagi kelompok dulu deh. Bilangnya dibagi dua, yang satunya negara, yang satunya ASEAN. ASEAN. Oke. Coba dimulai dari Pakistan. Negara. ASEAN. ASEAN. Negara. Nah. Negara. Ya udah berkumpul sama kelompok ASEAN. kita di sini. Negara di sini, ASEAN di sini. Ayo buruan ya. Ibu. Nah, Ibu mau ngecek kelompok negara lengkap? Lengkap. ASEAN lengkap? Lengkap. Oke. Ini ada yang tahu nggak ini peta apa? Dunia Bu, dunia. Peta dunia. Dunia Bu. Indonesia terletak di mana? Di benua apa? Benua Asia. Asianya lebih Asia. Pinter. Asia Tenggara itu punya wadah atau organisasi. Itu namanya apa? ASEAN. Kepanjangan dari ASEAN? Asosiasi. Satu orang. Ayo yang berani satu orang. Association Southeast Nation. Ayo. Association. Nah, ya gitu. Ulang. Association Southeast Association gitu. Coba ada yang mau membenarkan? Ayo udah membenarkan. Association of ASEAN Oxford. of South ASEAN Nation. ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation ya. Negara yang menjadi anggota ASEAN itu ada berapa? 10. Apa aja? Malaysia. Tak dulu siapa yang bilang Jepang? Siapa yang bilang Coba ulang siapa? Ayo satu-satu. ASEAN negaranya apa aja ASEAN? Jepang, Indonesia, terus Malaysia, coba Lengkap. Thailand, oke. Philippines, kita Kamboja, oke. Timur Leste. No, Timur Leste nggak masuk ASEAN, apa yuk? Brunei dari sana. Yes, that's right. Laos. Laos, Singapura, terus Kamboja. Malaysia. Berarti udah tahu semua kan? Nah, Myanmar, untuk Myanmar. Myanmar, iya. Iya, Vietnam juga belum. Bagus. Berarti hafal ya anggota ASEAN itu. Nah, hari ini kita membahas mengenai bagaimana sih interaksi antar negara ASEAN itu sendiri. Nah, interaksi di sini ada yang tahu nggak pengertiannya apa? Interaksi itu saling Berhubungan Bu. Jadi, seluruh anggota tadi negara ASEAN itu kan melakukan interaksi atau adanya hubungan timbal balik antar anggota yang hasil interaksi tersebut itu berupa kerjasama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu di mana siswa diharapkan mampu menjelaskan makna kerjasama, terus menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama dan dampak atau pengaruhnya. Lalu yang ketiga menyebutkan upaya meningkatkan kerjasama ASEAN. Ini salah satu contoh meeting atau pertemuan dari hasil kerjasama antar anggota ASEAN. Kelihatan kan? Di mana? Hah?
kelihatan. Kelihatan. Nah, itu tempatnya di mana? Jepang. Singapura tuh itu jelas 21 November 2000 berapa ini? Singapura. Singapura. Nah, pengertian kerjasama. Ada yang membacakan? Saya Bu. Menurut KBBI, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Dari kerjasama tersebut itu adanya faktor pendorong. Nah, faktor pendorong di sini itu ada dua, yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Terus yang kedua itu ada kesamaan dan perbedaan wilayah geografis. Nah, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam itu sendiri di mana masing-masing negara ASEAN itu pasti kan mempunyai sumber daya alam. Iya. Ada beberapa negara yang mempunyai sumber daya alam. Tapi ada juga yang tidak. Contohnya di sini yaitu di mana Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kan bahwa kita ketahui Singapura itu sendiri kan tidak mungkin punya sedikit yang sumber daya alamnya. Namun dia dia lebih, karena dia punya sedikit sumber daya alam, jadi dia memfokuskan ke yang lain seperti perindustrian atau perdagangan kayak gitu. Jadi di situ Singapura berusaha untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk mengekspor hasil pertaniannya. Untuk kesamaan sumber daya alamnya sendiri yaitu di mana ada naungan OPEC. OPEC itu apa? OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Ya. Di mana di situ membahas semua masalah-masalah minyak atau dalam cara mengelolanya seperti itu. Terus lalu ada faktor pendorong. Faktor pendorong kesamaan dan perbedaan wilayah geografis. Kita tahu bahwa kesamaan di sini yaitu di mana anggota ASEAN pasti terletak di Asia Tenggara kan? Di Asia Tenggara. Dan perbedaannya di sini yaitu di luas wilayah dari negara ASEAN itu sendiri. Sehingga kan ada beberapa negara yang tadi ada yang tidak punya sumber daya alam dan itu mempengaruhi. Lalu ada faktor penghambat. Ada yang mau menyebutkan? Aja Bu. Ayo, Ajeng Nur Khalifah. Perbedaan ideologi sama konflik pengurangan. Nah, perbedaan ideologi ini di sini sangat mempengaruhi sekali kerjasama antar negara ASEAN. Kan soalnya negara-negara ASEAN itu mempunyai ideologinya masing-masing. Seperti Indonesia sendiri kan ideologinya apa? Nah, ya kan. Pokoknya mensejahterakan rakyatnya kan. Pokoknya memikirkan segala apapun rakyatnya. Nah, untungnya anggota ASEAN ini rata-rata tidak ada negara yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Lalu adanya konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan. Menurut kalian aja konflik itu apa? Konflik itu Masalah. Iya, Masalah. Rintangan. Kalau perang, Berantem Bu. Contohnya di Myanmar, Bu. Iya. Uyghur yang ditindas. ya Rohingya ya. Buat Uyghur apa sih lagi? Rohingya. Rohingya. Terus ada lagi juga yang kita rasain, yang kita rasakan itu yang konflik dengan Malaysia, negara tetangga tuh, perihal batik, terus yang perbatasan wilayah seperti itu. Lalu ada kebijakan protektif dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kebijakan protektif di sini itu bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya pas pada masa Presiden Soeharto ya, yang swasembada itu kan nggak boleh impor kan, nah itu salah satunya. Terus ada perbedaan kepentingan tiap-tiap negara, tentu pastinya negara-negara punya kepentingan masing-masing atau aturan sendiri kan. Kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama di bidang
keamanan pendidikan dan pengaruhnya. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi sendiri itu bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera, dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang jasa, investasi, dan aliran modal. Nah, bentuk kerjasama di sini yaitu MEA. Ada yang tahu MEA? Masyarakat ekonomi Asia. Ya, atau pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Berlakunya mulai kapan itu? 2015. Adapun dampak dari MEA sendiri itu apa coba? Ada tahu? Jadi kayak pertukaran kayak gitu misalkan dulu dari sini Iya. dari sana tanpa ada visa kayak gitu. Jadi intinya tuh dibebaskan dari kayak tanggungan kayak visa kayak gitu jadi bebas. Tapi tenaga khusus tenaga profesional saja. Iya. Dengan sesuai dengan agama. Gimana? Jadi dampaknya itu sendiri yaitu dimana bisa menarik investasi investor asing tuh, sehingga kan bisa menambah devisa negara kayak gitu, terus membuka peluang kerja yang banyak. Terus daya saingnya juga kan makin ketat, soalnya kan orang luar masuk ke sini kan, jadi kalian harus benar-benar pintar, cerdas tuh biar bisa bersaing dengan mereka. Lalu ada bidang sosial budaya. Coba Mifta bacakan yang ini aja ya. Kan maju budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD, Komite on Social Development. Terima kasih. Adapun contoh bentuk dari kerjasama itu sendiri yaitu ini ada ASEAN Tourism Forum yang dimana mempromosikan pariwisata. Terus ada apa ini? Ini ada SEA Games. Ada SEA Games yang biasa dilakuin berapa tahun sekali tuh? 6 tahun sekali untuk mempererat hubungan kan dalam pesta olahraga. Ya, aku ikutan lomba. Ini adapun contoh dampak dari perubahannya itu dimana tadi yang disebutin sama Nadiki, ada pengungsian warga Myanmar atau Rohingya. Nah, dari berpindahnya atau migrasinya warga ini tuh membentuk interaksi antar negara yang ditempatinya, seperti kayak menimbulkan rasa empati, simpati terhadap warga Rohingya itu sendiri. Lalu ada festival budaya ASEAN, perkemahan budaya, seruput industri musik. Ini tuh yang pernah dilaksanain di Purwakarta. Apa itu? Festival budaya ASEAN itu. Wow. Festival budaya. Terus juga kan industri musik kan kita ngerasain juga yang dangdut Asia tuh. Ya. Ya kan? Iya. Nah itu salah satu kerjasamanya. Lanjut ke bidang pendidikan. Ada yang membacakan? Silakan. Atasnya. Ya, kerjasama di bilateral maupun murni di bidang media terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan daya saing. Terima kasih. Ini bentuk kerjasamanya ya, yaitu ada beasiswa scholarship in ASEAN yang didapat kerjasama sama Jepang. Jadi kalau kalian mau lanjut kuliah di luar, mangga bisa daftar. Enak kok kuliah di luar nggak ada kursinya. Bisa daftar. Adapun nih contoh dari dampak pengaruh perubahan dari di bidang pendidikan itu kan di bidang pendidikan itu adanya ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN kan. Contoh ketimpangannya seperti apa? Misalkan dalam aturan kayak sistem pembelajaran itu beda di setiap negara. Contohnya Bu, Misalkan ini kita pakai kurikulum 2015
ke adanya MEA kan, yang tadinya pada bisa masuk ke Indonesia atau ke negara lain kita tuh, itu juga mempengaruhi agar kualitas pendidikannya tuh meningkat. Soalnya kan bisa mengundang guru-guru luar tuh yang punya sertifikasi yang udah tinggi banget, bisa mengajari guru-guru di sini, kayak ada pelatihan kayak gitu. Politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Contoh dampak dari pengaruh adanya di bidang politik, perubahan di bidang politik ini yaitu adanya pekerja migran sama sengketa wilayah yang tadi sudah disebutkan antar Indonesia dan Malaysia tentang pulau Ligisan dan Sepadan. Iya, itu. Adapun bentuk kerjasama di bidang politik itu ada Zongwan, terus sama yang meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN yang dalam bidang sosial budaya. Masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Terus lalu itu salah satunya ya. Terus lalu ada dalam pilar politik keamanan, yaitu ada ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Lalu dalam pilar ekonomi yang dimana anggota ASEAN itu sendiri mencanangkan koperasi yang dijadikan suatu program yang menarik karena sistem menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Oke, kita studi kasus ini ya. Iya. Ini untuk kelompok negara dan ini kelompok ASEAN. Untuknya kalian lingkarin aja jawabannya di sininya tuh. Oke. Maksudnya kayak kita tanda-tandain aja tuh, biar nggak itu. Nah tapi ini ada dari ibu gitu. Iya. Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Dari kelompok apa tadi? Dari kelompok ASEAN. Siapa pelaku intinya? Iya. Malaysia Indonesia. dan Indonesia. Kelompok negara bener nggak? Salah bu. Apa penyebabnya? Kedua negara sama-sama mengklaim Pulau Sipadan dan Pulau Militar sebagai miliknya. Permasalahan selanjutnya berawal setelah disepakatinya status quo terhadap wilayah tersebut. Kemudian Malaysia melakukan kegiatan pemerintahan dan membangun tempat wisata. Indonesia menganggap bahwa kegiatan tersebut melanggar kesepakatan yang telah dicapai dalam status quo. Ya. Kalau kelompok ASEAN, Ya permasalahan intinya aja sih. Bu, permasalahan sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Militar itu permasalahan intinya. ya. Cara penyelesaiannya, Melalui sidang Mahkamah Internasional. namanya apa? Namanya International Court of Justice. Yes, that's right. Lalu dampaknya apa ya kelompok negara? Dampaknya Dampaknya ketegangan yang terjadi di batas laut ZEE hingga pihak Malaysia menyerukan kepada masyarakat atau pemerintah Indonesia diharapkan dapat menerima keputusan ISAI pasca sengketa Indonesia semakin aktif dalam melindungi dan memberdayakan wilayah perbatasan untuk menghindari sengketa yang serupa dengan kalian sudah bisa kan menganalisis dari artikel tersebut. Nah, sekarang ibu mau nanya nih ya. Tadi itu kita ngebahas apa aja sih? ASEAN. Taruh Elin, coba Elin. Interaksi antar negara, Interaksi antar negara ASEAN, apa aja isinya? Yang dibahas apa aja? Kerjasamanya dalam bidang ekonomi, Sosial budaya. pendidikan, politik. Coba sebutkan di bidang ekonomi itu apa? Ada MEA. Oke, hari ini kita mau wakilan kelompok maju ke depan. Ya, iya. Kalian harus mencari jawaban yang sudah disediakan lalu ditempel ke depan. Siap. 2, 3. Ibu aku boleh lihat enggak? Enggak. Kalau ada yang mau bantu sok aja, tapi jangan gerubah-gerubuk ya. Ini semangat. Iya, Ayo. Oke,
Gambar ASEAN Tourism Forum itu Pariwisata. termasuknya kerjasama dalam bidang apa? Sosial budaya. Sosial budaya, benar. 3 pilar ASEAN apa aja? Sosial Sosial budaya, budaya, ekonomi, politik keamanan. Ya. ASEAN. Salah semua. Gambar ini termasuk apa? Itu contoh perbatasan. tentang sengketa Wilayah. perbatasan wilayah ya, yang pulau apa? Pulau Sipadan, Sipadan. Iya. Juga ini ada gambar beasiswa sekolah. Pendidikan. Ya, pendidikan. Lalu kesamaan dan perbedaan SDA dan wilayah termasuk apa? Apa itu jawabannya? Betul. Benar ya. Oke.